kepada Pak Kiai Iman yang terhormati, Pak Martinor, Wakil Pengurus Usulan apa juga teman yang terhormati, pengurus pengajian ibu-ibu muslimat, majelis taklim apa ini? Majelis taklim al-hikmah ya. Ketuanya cinta ketuanya. Ya. Buderi. Dan seluruh hadirin wal hadirat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, saya bisa hadir kembali di ibu-ibu dalam rangka melaksanakan tugas saya selaku Guru Agama Islam Kecamatan Serdang untuk melakukan pembinaan keluarga Sakinah. Dulu saya pernah masuk bulan apa ya, lupa saya. Kalian bertanya dengan Bu musola tengah ya, bulan apa yang mengganggu Pak Buni berjalan ya, baru semua baru buka belum ya. Ya kalau insya Allah tahun mungkin ya lebat, karena memang terkait 20 desa cuma ini pula tanggung jawab. Terus ini kalau yang mengakukan karena tuntutannya laporan itu sekarang masalah akhir konten foto kali video, jadi dengan dulu video kenapa dulu cuma video dan ini konten ketinggalan nih paling penting yang kecil nih lagi masuk insya Allah juga. Nah mungkin materi ini memang dengan boten hafal apa yang mau sampaikan. Itu mungkin saya nonton YouTube ya. YouTube dijenengan kula sebenarnya Salamun channel. Itu YouTube kula di sini pengajian keluarga Sakinah yang guru-guru. Saya akan pulang baru ngisi pengajian bapak-bapak, kadang kantor bapak-bapak ibu-ibu. Nah, dia pulang nanti ngisi tentang keluarga Sakinah. Nah, mudah-mudahan mungkin hasilnya keluarganya untuk Sakinah mawadah warahmah. Dia bulan nanti ngisi tas kalian dulu materi ini apa kalian? Materi ini supe. Materi ini tentang kewajiban bersama suami istri, terus kewajiban suami, kewajiban istri. Sebulan sekalian ya, kalau sanjang ibu-ibu kita warung. Izin kali suami, ya. Dan rumah, pada macan, ya. Suami. Kode lama ini dari ibu, rumah ya. Lama ini ya. Nah, tadi ini gua masuk ke hukum-hukum perkawinan, hukum-hukum perkawinan. Karena untuk menjadikan keluarga Sakinah mawaddah warahmah
dasar perkawinan yang sah. Sah menurut agama, sah juga menurut pemerintah. Nek perkawinan ini mboten sah, niku nggih mboten saged dados keluarga sakinah. Mulane misalkan ajeng nikah niku syarat-syaratnya harus dipenuhi. Adanya kedua mempelai yang sudah sepakat, tidak ada paksaan, kemudian adanya wali. Dan ini wali ini masuk ke rukun nikah. Yang buatan wali ini buatan sah. Karena itu yang memiliki ajeng jelas nih. Pertama ini masalah wali. Masalah wali ini penting sangat. Supados pernikahan itu sah. Wali itu wonten dua macam. Yang pertama ya. Yang pertama itu wali musbir. Wali musbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik wanita tersebut masih kecil atau sudah besar, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada wanita tadi. Yang termasuk wali musbir, pertama ayah, yang kedua kakek dari si wanita. Tanpa persetujuan dari yang dinikahkan, ini sudah sah. Nah, kalau perawan itu atau anak-anak seperti Siti Aisyah itu dulu nikah dengan Rasulullah umur berapa dulu? Umur 9 kan? Oh, ini pun dinikahkan. Wali ini Abu Bakar, bapaknya langsung. Terus nih perawan, niku wali ini nikahnya buatan persetujuan, buatan apa-apa. Ini menurut hukum Islam. Persetujuan ini lari setrim, jamalin. Yang namun diamnya niku berarti setuju. Dan jamalin kan buatan nonton istilah pacaran-pacaran ya. Nah, niku paling biasanya wes nggih bojo karo kae esuk. Ucapan batas calonnya bukan kan? Misalnya ini gambarnya juga, gambarnya tadi ini dua kenalan dia, tapi dia bukan apa-apa, misalnya mawon. Yang penting nih anak itu dengan kenalan, atau cowok tenggerian, kita ngerti. Sholatnya, ngaji orang, yang pakai Quran, Islam orang, ngerti kan? Nah, pinter baca Quran, rajin sholat, disetujui. Nah, yang kerjaannya saya minum, saya orang bisa baca Quran, sholatnya saya garing rutin, konvalis saya. Kau boleh makan anakku ini, kau rajin sholat, yang bisa baca Quran. Ngerti nggak bu? Terus hati ini angkal mantu ya alhamdulillah, Mas Romlan pintar ngaji. Romlan itu yang muridku SMP, gue belajar ceramah tahun 99. Alhamdulillah kan ini berarti ikan ya. Nah, sedangkan janda, bagaimana janda? Rasulullah SAW bersabda, janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sedangkan gadis dimintai izin tentang urusan dirinya, izinnya adalah diamnya. Ini janda itu
tak boleh mengekang kalau yang namanya janda. Dalam hadis lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menegaskan seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan, dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tanda setujunya? Rasulullah menjawab, bila ia diam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, wali muhayyir. Wali muhayyir menurut para ulama dari mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan muhayyir adalah semua wali termasuk ayah dan kakek bagi janda. Ya, janda ini wali ini kata, ya. Tapi ini gadis wali ini wali musbir, ayah sama kakek. Sementara itu para ulama dari mazhab Hanafi dan Hambali memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, yang dimaksud dengan wali muhayyir adalah semua wali ketika menikahkan wanita yang sudah dewasa tanpa memandang apakah dia perawan atau janda. Sedangkan menurut garis keturunan dan sebab lainnya, menurut para ulama ada banyak jenis wali yang berhubungan dengan nasab garis keturunan atau sebab lainnya. Di antaranya wali-wali tersebut adalah wali nasab, wali karena membeli hamba sahaya, wali karena memerdekakan hamba sahaya, wali karena wasiat, wali karena perjanjian tertentu, wali hakim, dan wali muhakkam. Yang pertama wali nasab. Wali nasab niku wali sing konten hubungan darah, ya. Yang pertama adalah laki-laki yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan laki-laki murni. Dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita. Laki-laki yang menurunkan calon mempelai wanita itu ayah kandung, ya. Nah, kemudian kakek, ya, ke atas, ya, itu wali. Jadi wanita itu gadis, termasuk janda itu ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Ini pertama. Kemudian yang kedua, laki-laki keturunan dari ayah mempelai wanita seperti saudara kandung, anak dari saudara saya, paman, ya, paman, pakde. Jadi kalau ayahnya sudah tidak ada, kakeknya sudah tidak ada, pamannya, pakdenya, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga, laki-laki keturunan dari ayahnya ayah. Dalam garis laki-laki yaitu saudara kandung dari ayah, saudara bapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah. Ada hubungannya dengan ayah, ya. Nah, jadi wali yang boleh menikahkan pertama ayah kandung, yang kedua kakek, dan seterusnya ke atas. Kakek dari ayah. Kemudian saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung itu kakang, adik, ya. Saudara laki-laki seayah, kakang atau adik, tapi seayah, seibu nggak boleh. Jadi wali. Kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki, saudara sekandung. Anak laki-laki, saudara laki-laki, berarti apa? Keponakan. Itu boleh jadi wali. Terus anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, keponakan dari sedulur lanang seberapa, ya.
anaknya sedulur lanang, entah itu anaknya sedulur lanang adik atau kakak. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung apa? Putune kakang, ya? Atau putune adik. Nah, tapi adik laki-laki, kalau adik perempuan nggak boleh. Boleh. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Maksudnya masih ada turunan ayah itu boleh. Kemudian saudara laki-laki ayah sekandung atau paman. Paman dari ayah, ya. Saudarane ayah. Saudara laki-laki ayah seayah, paman dari saudara seayah. Anak laki-laki paman. Anak laki-laki paman sekandungi ayah maksudnya. Jadi bapak si gadis, jadi saudara laki-laki, terus duis anak laki-laki. Anak laki-laki paman saya, saudara laki-laki kakek sekandung, saudara laki-laki kakek sekandung. Urutannya ayah gadis, duwe bapak, ya kan? Jenengane kakek. Nah, kakek kuwi duwe sedulur lanang. Ya, itu boleh menikahnya. Kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah. Ini urutannya harus ayah, karena nasabnya gadis itu larinya ke ayah. Kalau wali nasab tidak ada, sudah diurut-urut tadi, yang tercantum tadi tidak ada. Jalan kedua adalah wali hakim. Nah ini, siapa itu wali hakim? Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau menteri agama. Kepala KUA untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, atau orang yang mendapatkan mandat dari kepala KUA. Misalkan kalau di sini adalah siapa? Pak Sidik Pak Allah mendapat mandat dari kepala KUA. Hadisnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, apabila seorang wanita menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Jadi kalau ada gadis tidak diizini nikah sama walinya maka nikahnya batal. Maka ia menerima mahar sekedar untuk menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan atau menolak pernikahannya, maka hakim yang berhak menjadi wali bagi wanita tadi. Jadi kalau misalkan seorang janda lagi sini atau seorang gadis tidak diizini sama wali yang saudara senasab tadi, maka kalau hal itu terjadi, datang ke kantor KUA, yang menikahkan kepala KUA boleh sah. Yang penting kalau ke KUA bawa fotokopi KTP, bawa kartu keluarga orang tua, fotokopinya, bawa akte kelahiran atau akte kematian kalau janda ditinggal mati. Kalau janda ditinggal cerai, bawa putusan pengadilan atau akte cerai. Kemudian bawa foto 3 kali 2 kali 3 3 kali 4 4 kali 6 masing-masing. Yang 2 kali 3 4 lembar, yang 3
3 kali 4 2 lembar, yang 4 kali 6 2 lembar. Berangkat ke KUA. Nanti yang nikahkan kepala KUA. Penggunaan wali hakim ini diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Nek janda umurnya wis 45 itu kan biasanya nenek sing kecil ditinggal mati bapaknya, terus keturunan sekolah bapaknya hilang. Boleh yang nikahkan tadi adalah siapa? Kepala KUA atau yang ditunjuk oleh kepala KUA. Kemudian yang kedua, walinya makut bilang tidak diketahui keberadaannya. SN2 sebenarnya wali paman atau sapa, tapi ini kabarnya orang ngerti dengan timbuk panggonane. Boleh pakai wali hakim atau kepala KUA atau yang ditunjuk. Kemudian wali sendiri yang akan menjadi mempelai laki-laki, sedangkan wali yang sederajat dengannya tidak ada. Jadi kelihatannya aneh ya, wali sendiri jadi mempelai laki-laki. Karena urutannya kalau saudara jauh kan boleh memperis istri ya. Yang tidak boleh itu kan anaknya saudara perempuan nikah dengan anaknya saudara laki-laki yang masih sekandung. Kemudian kalau sudah jauh, sudah keturunan lahir bah, itu kan boleh untuk menikah. Maka bisa jadi yang mau menikah itu adalah sebenarnya walinya dia sebenarnya. Tapi karena sudah saudara jauh. Nah ini boleh pakai wali hakim. Yang keempat, wali berada di tempat yang jauh. Misalkan di Bangka, walinya adanya di Bangka. Mau pulang nggak bisa kena PPKM. Jadi boleh pakai wali hakim. Kebolehan wali hakim tadi seperti itu syarat-syaratnya. Yang kelima, wali berada dalam penjara atau tahanan. Kebetulan mamanya atau pastinya kesangkut masalah bakar-bakaran rumah itu dengan Lampung misalkan, kayak yang kejadian dengan di daerah dulu tuh Tanjung Harapan itu tuh. Nah, akhirnya kan walaupun bukan karena kejahatan tapi karena tindakan kriminal masuk penjara. Nah, nggak bisa untuk nikahkan, maka boleh wali hakim. Kemudian wali adol tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, entah karena kurang setuju atau karena nggak bisa. Sekarang ini kan banyak orang tua orang iso nikahnya anak dewe, ya kan? Ngomong salaman ini sama calon mantu, ngucapnya saya nikahkan kau dengan anak saya yang bernama ini, banyak yang grogi. Maka itu boleh pakai wali Kemudian wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Selanjutnya yang ketiga adalah wali muhakam. Wali muhakam adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Wali muhakam baru diperbolehkan menjadi wali nikah apabila wali nasab dan wali hakim tidak ada. Artinya kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikahkan dengan wali hakim, kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang sementara melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa pernikahan itu. Bagi kedua calon suami istri yang akan menggunakan wali hakim, hendaknya mengangkat orang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya.
Pada hakikatnya diperbolehkannya penggunaan wali muhakam ini merupakan hikmah yang diberikan oleh Allah. Jadi misalkan gini, ada seorang janda sudah tidak ada wali nasabnya sama sekali, kemudian tidak mempunyai surat-surat, tapi podo senengi daripada kumpul kebo. Nah, kemudian dia ngangkat wali, orang yang beragama, yang pintar agamanya, untuk menikahkannya. Itu dibolehkan. Ya. Kalau memang wali hakim tadi tidak ada, tapi pernikahan yang semacam itu tidak mempunyai kekuatan hukum, jangan yang dikasih suri. Ada kadang janda keluarga itu soalnya jelas wali nasab yang tadi kakek segala macam paman, anaknya paman, anaknya kakek yang lain nggak ada. Dia ingin nikah, kemudian dia juga cerai, nggak punya, karena tadinya cerainya diulang genah, dan bojone udah ganti ping itu. Kemudian dia ingin tetap nikah, boleh mengangkat orang yang pintar agama untuk ninjamu, untuk menikahkan. Tapi itu tidak bisa punya buku nikah. Kalau misalkan terjadi perceraian atau salah satunya meninggal, nggak ada yang namanya perlindungan hukum untuk mengurus waris ataupun perlindungan anak dan sebagainya. Ini satu contoh. Nah, kemudian wali muhakam ini juga ada syaratnya menjadi wali muhakam. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, orangnya sudah dewasa, berakal, merdeka, laki-laki, adil, mursyid, kemudian tidak dipaksa, tidak sedang dalam keadaan ihram atau haji, serta haknya tidak dicabut dalam menguasai harta dan tidak tularanta atau pikun. Jadi nikahkan oleh wali yang pikun itu tidak boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi pertama mempelai, kemudian wali, yang ketiga saksi. Untuk saksi ini mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik bersepakat bahwa saksi termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan. Mayoritas ulama juga mengatakan bahwa pernikahan tidak sah hukumnya apabila dalam pengucapan ijab dan qabul tidak jelas, serta tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan adanya saksi yang hadir langsung dalam pernikahan agar mengumumkan atau memberitahukan kepada orang-orang. Jadi nikah itu harus ada saksi minimal 2 orang. Syarat-syarat saksi yang pertama Islam, balik, berakal, dan mendengarkan langsung perkataan ijab qabul. Jadi saksi itu tidak boleh orang yang sedang dilagang diceritani, oh si A nikah, terus begitu diurus di pengadilan saksinya si B, tapi nggak menyaksikan pernikahannya, hanya dengar bahwa si A sudah menikah, itu tidak sah. Jadi syaratnya menikah sah itu pertama,
ada wali sudah apa tadi, ada nasab, ada hakim, ada muhakam. Kemudian adanya saksi. Dan yang keempat adanya mahar. Jadi fondasi keluarga sakinah itu tadi. Pertama adalah rukun nikahnya harus terpenuhi sehingga terbentuk keluarga sakinah. Adapun mahar, ibu-ibu, mahar ini kan kadang saya lihat di catatan buku nikah, kalau ada anak daftar nikah PKUA itu rata-rata uang 100, 200. Sebenarnya uang itu boleh, tapi kalau dari sisi manfaatnya uang itu nilainya sangat kecil dan mudah habis. Jadi mulanya nenek daftar nikah buat diganti maharnya wajah uang, ya. Anaknya juga mau ini. Bocah yang daftar nikah wis ditulis nang setape Mbak Mus, begitu saya kursus tentang Mbak maharnya uang piro 100 bajul. Uang 100 ini untuk beras sesak seminggu entah. Jadi tolong dirubah untuk kebiasaan mahar itu, gantilah yang bermanfaat, ya. Seperti buku ini boleh buku, ya, buku Sakinah Mawaddah Warahmah. Ini gunanya lama nggak ada habis-habisnya. Ibu-ibu nanti nggak ini sebenarnya perlu. Ini mahar juga ini, mahar pulau lagi kecuali dulu. Bapak alat sholat, ya, bapak mushaf Al-Quran, jadi ini yang masuk tapi mudah-mudahan mungkin yang nanti daftarkan KUA maharnya sebelum lah, ya. Karena mahar itu adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri supaya sah. Nah, mahar ini kalau bisa adalah barang yang bermanfaat dan lama penggunaannya. Kalau buku ini manfaatnya lama, ini nggak habis ini, ya. Setahun 2 tahun nggak akan habis. Dan ini jadi bekal untuk bacaan istri. Kalau pas di rumah nggak ada suami, baca ini kan istrinya jadi tahu tentang hubungan pernikahan. Walaupun harganya murah, ini dulu harganya cuma 160.000 di Palembang. Kemudian sekarang kita bicara tentang wanita yang haram dinikahi. Kepada kata ini ibu-ibu, ya, kadang bersembrono. Ini bicara tentang wanita yang haram dinikahi. Yang pertama, wanita yang memiliki suami. Wanita yang memiliki suami urung genah cerai nih, dan belum ada suratnya atau cerai dari pengadilan, jangan menikah, jangan buru-buru menikah, urus dulu, karena hukumnya haram. Kalau sampai terjadi wanita masih punya suami nikah lagi, hubungan badan yang dilakukan masuknya zina. Nah, zina ini adalah dosa yang sangat besar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum.
diharamkan bagi kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Quran surat An-Nisa ayat 24. Kalau zaman dulu orang-orang kaya itu punya budak wanita yang tugasnya bantu rumah tangga tapi tidak dibayar, itu namanya budak karena dibeli kepada orang yang lain. Kalau zaman dulu ada jual beli budak, tapi dengan datangnya Islam budak sudah tidak boleh. Wanita yang masih punya suami hukumnya haram. Oleh karena itu apabila ada seorang laki-laki yang melangsungkan pernikahan dengan wanita yang masih berstatus istri orang, hubungan biologis yang mereka lakukan dianggap sebagai zina. Ini yang pertama. Mungkin dengan sing sami ngaji itulah nih ya, kalian sing budak-budak ya, supaya di hubungan margo bakti tidak ada yang namanya seperti itu. Amin. Kemudian yang kedua, wanita yang masih dalam masa iddah. Masa iddah itu terjadi manakala seorang istri ditinggal mati oleh suami atau diceraikan oleh suami. Masa iddah disebut juga masa tunggu. Masa tunggu dalam ilmu fikih itu 3 kali suci. 3 kali suci Pak Bu? Maksudnya misalkan suaminya meninggal, itu kemudian dia menstruasi, kemudian suci, kemudian sebulan kemudian menstruasi lagi, kemudian selesai, kemudian menstruasi lagi, kemudian selesai, baru boleh nikah. Kalau ada janda ditinggal mati atau diceraikan oleh suami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan wala taqdimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk menikah sebelum habis masa iddahnya. Surat Al-Baqarah 235. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa jika ada orang yang menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah, sedangkan ia tahu bahwa saat itu si wanita menjalani masa iddah serta paham bahwa menikah pada masa iddah adalah haram, maka keduanya orang yang menikah ini dihukumi sebagaimana orang yang berzina. Amin. Si laki-laki berhak mendapatkan hukuman zina. Hukuman zina itu apa? Dicambuk atau dirajam. Kalau hukuman Islam. Sedangkan wanita tidak berhak atas mahar yang telah diberikan oleh si laki-laki. Selain itu keduanya tidak berhak untuk pewarisan, dan bagi si laki-laki tidak berkewajiban memberikan harta. Akan tetapi apabila keduanya tidak mengetahui adanya larangan tersebut, maka tidak ada dosa bagi mereka jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa iddah si wanita telah selesai, maka mereka harus mengulangi akad. Jadi kalau misalkan ada wanita dengan laki-laki nikah masih masa iddah, tadinya nggak tahu, yang nggak tahunya nggak dosa, tapi harus dibatalkan dulu, ya.
ditunggu sampai masa iddahnya selesai baru nanti nikah lagi. Itu nggak dosa. Yang sudah terlanjur karena tidak tahu. Jadi nanti kalau ada orang yang misalkan dulu nikah masih masa iddah, itu dibatalkan dulu nikahnya, nikah lagi. Karena tidak tahu itu tidak ada dosa. Seperti orang tidak sholat subuh, tahu-tahu bangun jam 7, nggak dosa, tapi setelah bangun harus sholat subuh. Gak apa-apa sholat subuh jam 7 kalau keinginan ya. Tapi jangan sengaja. Ada orang sengaja sholat asarnya ditunda sampai maghrib, dosa betul bu? Dosa. Ya sengaja nunda sholat sampai habis waktunya. Betul. Kemudian wanita yang sedang ihram, seperti yang telah dijelaskan pada bab haji dan umrah, seorang wanita yang sedang menjalani ibadah haji atau umrah saat masih memakai pakaian ihram dilarang untuk menikah. Bercampur saja dengan suaminya juga tidak boleh kalau sedang pakai pakaian ihram. Rasulullah bersabda, orang yang ihram sedang mengerjakan haji dan umrah tidak boleh mengawinkan, tidak boleh dikawinkan, dan tidak boleh meminang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, wanita yang dipinang oleh laki-laki lain. Ada gadis sudah dilamar, pacarnya sing dhisik nggak terima, kemudian digawa kabur. Dosa. Wanita yang sudah dipinang laki-laki lain itu dinikahi, hukumnya haram. Sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi kalau sudah terjadi kesepakatan lamarannya, ya, itu tidak boleh dinikahi. Tapi kalau lamarannya ditolak, berarti kan belum terjadi kesepakatan, ya boleh saja. Yang namanya lamarannya ditolak. Selain hal tersebut, diharapkan juga bagi seorang wanita meminta agar seorang laki-laki menceraikan istrinya agar dipinang dan dijadikannya istri. Wong wedok wis duwe bojo, terus disenengi, jenenge apa? Selingkuh. Sampeyan kan. Sing lanang, sing wedok jenengane pelakor ya sampeyan. Kalau laki-laki jenengane apa? Nek wedok kan pelakor. Yang laki-laki ngambil istri orang namanya apa? Ada ya bahasanya ya. Melasi momentum masa yang sebenarnya melarang ya. Padahal ada. Ini perempuan masih punya suami. Nah, kemudian karena sering ketemu, main, tukeran nomor HP, akhirnya bodoh-bodoh seneng. Sing wedok juga suami, sing lanang juga duwe istri. Akhirnya sing wedok jaluk cerai karo sing lanang. Dan iso nikah karo lanang sing jenenge kuwi mau. Itu hukumnya haram. Dan
ada terjadi. Jadi kalau di marketing mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada harus segera obat. Selain hal tersebut diharapkan juga bagi seorang wanita minta agar seorang laki-laki menceraikan istrinya agar dipinang dan dijadikan istri. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya sebagai berikut. Dan janganlah seorang wanita itu meminta perceraian saudaranya agar ia nikahi. Nanti riwayat Bukhari Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ahmad. Kemudian yang kelima, wanita yang dilarang dinikahi adalah wanita yang masih punya hubungan nasab atau dalam bahasa fikihnya disebut mahram atau muhrim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna wala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aswabikum wa an tasma'u bainal ukhtaini billahi qad salaf. Inna Allaha kana ghafurur rahim. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu. Yang pertama ini apa ada? Ada zaman jahili. Bekas bojone bapak meninggal kok isih ayu dibojo di zaman jahili. Makanya terus turun ayat ini, haram nikahi ibu. Tapi di Indonesia aku pernah turun TV loh. Enggak sinetron, asli ada berita karena tadinya tuh ibunya ngelahirin kan masih umur 18, anaknya yang lahir laki-laki, terus hidup bareng, akhirnya seneng, mamanya seneng kalau anaknya udah kepingin berpisah, anaknya akhirnya tidak karuan, ada di beritanya sampai lahirnya, ya Allah, alhamdulillah. Anak-anakmu yang perempuan, anak perempuan ini udah boleh menikah, ya. Dua anak ayu, lima daripada dapat pemilion, kita jadi lalu. Kemudian saudaramu yang perempuan, dua adik, karena uripnya bareng, terus sing kakaknya orang tahu gaul, orang ngerti wong libat liya,
senang karo adune, tidak boleh. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, bibi, tidak boleh ya. Bibi, bude, tidak boleh. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, bibi dari ibu atau bude dari ibu. Anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, apa? Keponakan. Haram ya. Anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, keponakan dari saudara perempuan. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Nah, ini masalah menyusui ini ada aturannya ya. Kalau dia nyusunya lebih dari 20 kali tidak boleh. Tapi kalau hanya sekali, ulama sebagian ada yang membolehkan. Saudara perempuan sepersusuan. Kalau zaman kehidupan Nabi itu kan anak itu kan dititipkan. Ada orang yang kerja memang nggak punya duit, kehidupannya lemah, dia kerja nyusui. Itu zaman dulu. Kemudian ibu-ibu istrimu atau mertua. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Gimana bro? Misalkan nih, ada seorang laki-laki beristri, istrinya punya bawahan anak gadis. Nek mama wis dicampuri, tidak hubungan seksual, anak gadis kuwi ora boleh nikah. Tapi kadang hukum ini nggak ngerti, jadi enek kejadian wong lanang bojo karo mamane duwe anak lanang siji. Terus bojone kuwi duwe anak wedok saka bapak liya gadis. Dirabi meneh yo duwe anak lanang siji. Akhire kehidupan saiki ora guna, bapake lunga nang jumbo, mamake lunga nang jumbo. Dolalah anake mama karo anake anak hidup bareng runtang-runtun melasi tenan. Iku nyebutnya piye jen? Siji anake mama, siji anake anak, kerjane bareng, sekolahnya bareng. Aduh, alhamdulillah men. Baru pati teman-teman ya. Baru pati yang saya Pak. Jadi ini pengetahuan ya. Mungkin diingat-ingat. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Nek mamanya belum dicampuri, wis dicerai, anaknya boleh dipek. Misalkan ini mau nih guru kenalan lewat HP kalau mamanya, ya. Terus ada jenjang pernikahan, begitu pas nikahan, kok mamanya dua anak ayu, terus mamanya dicerai, anaknya dipek. Itu secara hukum, jadi mamanya belum dicampuri masih boleh ngambil anaknya. Tapi secara etika jelas mamanya juga sakit hati tenan ya. Kalau mau dicerai kalau mamanya enggak, begitu baru anaknya, mamanya dicerai terus pakai anaknya. Dan sakit hati lah mamanya. Sebenarnya tidak ada dosa, tapi dosanya paling ya hanya menyakiti hati mamanya tadi. Diharapkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Dua anak lanang, bojo, karo wong wedok ayu, anak lanang lagi merantau, rumah berkaro mantune, donak genik. Ya, terus ngomong
hukumnya. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Enek satu warga gaji seluruh. Maunya seneng karo yayune. Ternyata adine juga ayu. Di PKB orang boleh, ya, bukunya kan. Tapi kalau yayunya wis meninggal, sampai adine boleh, ya sudah. Karena yayunya wis meninggal. Di kampung saya sana ada yang baru, namanya apa, telur ranjang. Telur ranjang itu boleh. Tapi kalau bareng-bareng waktu nikahnya nggak saya. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Mengetahui. Kenapa kok tidak boleh sih perkawinan yang ada hubungan nasab? Yang pertama, yang jelas anak-anak hasil perkawinan sedarah ini mempunyai resiko lebih besar menderita penyakit genetik, terutama sifat penurunannya autosomal resesif. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah rentan cacat. Ada anak lahir kebetulan nggak bisa berjalan sampai tua. Sebenarnya nek iso ki nek bojo utak-utak iki sedulure iki tidak iki, sedulure iki tak iki, ya. Wong Islam ini kan bersuku-suku berbangsa-bangsa itu saling mengenal. Maksudnya ya ben apa namanya, tidak terjadi cacat tadi. Kalau masih ada hubungan darah seperti yang saya sebutkan tadi, Pak, terjadi pernikahan, ini bisa terjadi anaknya rentan cacat. Namanya penyakit gen buruk orang tua. Kemudian haram dinikahi karena sesusuan. Yang pertama adalah ibu yang menyusui. Ibu dari ibu yang menyusui, saudara perempuan dari ibu yang menyusui, saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui, anak perempuan dari semua anak ibu yang menyusui, semua saudara perempuan sepersusuan. Misalkan ada anak laki-laki menyusu si A, kemudian si A punya anak perempuan cantik-cantik, gak bisa dinikahi sama laki-laki tadi karena sama-sama menyut air susu ibu. Kemudian haram dinikahi karena pernikahan. Yang pertama adalah ibunya istri atau mertua, anak perempuan istri jika telah bersakur, istri anak atau cucu, kemudian istri ayah. Setelah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa bertemu lagi untuk membahas tentang seluruh hukum-hukum perkawinan dan mudah-mudahan nambah ilmu. Kalau nambah ilmu ditularkan, ibu ya. Kalau tadi yang saya sampaikan kurang hafal, boleh dicari lagi di YouTube saya. Insya Allah besok sudah ada, sudah di-upload. Jadi untuk belajar Islam sekarang mudah ya. Nah, kalau misalkan mau berteman dengan Facebook saya, ya tetap nama saya, yaitu Salamun dia Hatta. Biasanya YouTube-nya saya share di Facebook. Punya Facebook nggak, Bu? Biasanya ibu-ibu pada punya, karena kan ibu-ibu modern.
Kayak Android. Kemudian